Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ibadah pada hari Minggu pagi. Kita sebelumnya satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang tulus, dengan penyerahan diri yang total Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus menguasai setiap daripada kami, sehingga firman yang Kau taburkan melalui hamba-Mu yang terbatas ini boleh beroleh urapan kuasa Roh Kudus sehingga bisa dimengerti oleh yang mendengar, bahkan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, urapi setiap daripada kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan membahas hari ini mengenai perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang memang di Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan ya. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, dan anak yang hilang ya. Dikatakan anak yang prodigal, rakus, yang serakah, yang boros. Nah, tapi kita hari ini akan membahas mengenai perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita akan membaca mulai ayat 8. Lukas 15 ayat 8 mengatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi maksudnya begini, kalau ada perempuan yang dirhamnya hilang satu, pasti dia akan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ceritanya begitu. Ayat 9, dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini kelihatannya cuma 3 ayat, 8, 9, 10. Kelihatannya simpel, tapi perumpamaan ini mengandung makna yang cukup dalam. Kita akan membahas satu persatu ya. Pertama mengenai dirham. Apa itu dirham? Dirham itu uang, saudara, harta ya. Uang kalau bahasa Inggrisnya keping perak, bahasa aslinya drachma. Itu mata uang yang dipakai, nilainya kurang lebih 1 dinar, itu sama dengan upahnya orang sehari. Jadi kalau kita bicara upahnya orang sehari, kalau kita terjemahkan hari-hari ini, hari ini di Indonesia, di Surabaya khususnya ya, mungkin sehari itu upahnya, kalau kita ngomong upahnya tukang harian itu 170.000, 150.000, ya anggap 170.000 lah, ya anggap 200.000. Jadi kehilangan uang 200.000 itu semestinya ya kalau bisa ditemukan. Tapi kalau kita melihat ceritanya, ini ternyata apa? Karena hilang 1 keping dari 10, dia itu punya 10, hilang cuma 1. Terus dia itu mencarinya itu begitu luar biasa ya, sampai mungkin semua pekerjaan rumah tangganya ditinggal, dia ngambil sapu, disapu seluruh rumah ya, dicari sampai akhirnya dia menemukannya ya, bahkan menyalakan pelita. Karena ya kita tahu rumah pada zaman Yahudi itu pada waktu itu ya, kita bicara awal pelayanan Tuhan Yesus sekitar tahun 2000 itu bukan seperti hari ini pakai keramik, enggak saudaraku. Rumahnya itu bukan kayak hari ini yang seperti model rumah yang punya ventilasi besar, mataharinya banyak. Itu kemungkinan rumah penduduk biasa banget, mungkin bisa dikategorikan tanda petik kurang mampu ya. Mungkin tanahnya pun dari lumpur ya, istilahnya lumpur kering. Model-model kayak tanah liat dikeringkan, bata yang kotor ya. Jadi karena kotor, banyak debu, kalau untuk mencari barang pasti harus dibersihkan ya dengan sapu. Satu itu. Kedua, pencahayaannya mungkin tidak terang. Jadi jendela itu mungkin cuma 1 kecil ya, bukan kayak hari ini jendelanya gede-gede pakai kusen, pakai kaca, enggak saudara. Tapi hari zaman itu mungkin jendelanya kecil dan rumah itu gelap sehingga harus menyalakan pelita. Secara fisik, secara dunia itu seperti itu. Tapi ada makna spiritual, makna rohani yang kita harus mengerti. Yang pertama, bahwa ternyata pada
wanita zaman itu, dan itu masih berlaku sampai zaman sekarang, di mana masih diterapkan di suku Baduy di Timur Tengah. Wanita Baduy di Timur Tengah itu kalau menikah sebagai seorang istri, dia itu mempunyai satu topi yang berisikan koin, atau kalau dalam hal ini kita ngomong dinar ya, atau dirham atau drachma, itu diberikan oleh suaminya kepada dia. Itu sebagai token, sebagai hadiah dan pegangan. Jadi suaminya tidak boleh ngutik. Nah, topi itu merupakan satu hal yang personal, karena itu bawaan dari seorang istri. Sehingga ketika dia cerai sama suaminya, itu jadi bekalnya dia. Dikatakan bahasa Inggrisnya kan sekeping perak. Ya, dirham itu sekeping perak. Nah, itu maknanya itu personal. Jadi personal itu dalam arti kalau saudara punya, ya kalau kita bicara orang menikah ya, itu harta bawaan, harta yang punyanya wanita sendiri. Laki tidak boleh ikut campur. Nah, ketika hilang satu dari 10, hilang 10% ya, hilang 10% itu dia karena begitu personalnya dia harus mencari. Nah, padahal kita tahu bahwa dirham di sini dikaitkan dengan jiwa, dikaitkan dengan jiwa-jiwa yang terhilang. Bahkan dikatakan di ayat 10 itu ngomong begini, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi itu perumpamaan itu menggambarkan bahwa wanita itu merasa bahwa dirham atau harta yang hilang itu sangat-sangat berharga. Meskipun secara dunia itu memandang, oh ini cuma nilainya 1 hari kerja. Cuman kalau hari ini Rp170.000 kalau di Surabaya. Tapi bagi wanita itu nilainya sangat luar biasa karena personal, bukan cuma harta. Ya memang Tuhan ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah mungkin karena harta, hati saya berada pada harta. Tapi kalau dilihat jumlahnya gak seberapa, cuman 1 hari kerja Rp170.000. Tapi dia begitu menggebu-gebu ya, sampai nyari pelita, meninggalkan semua pekerjaan dia untuk berusaha menemukan dirham yang jatuh itu, yang hilang itu. Disapu, seluruh rumah disapu ya, dicari, teliti sampai akhirnya dia menemukannya. Jadi dikatakan seperti itu berarti wanita ini menganggap bahwa jiwa ini atau dirham ini sangat penting, sangat penting, bahkan bukan cuma penting, sifatnya itu personal. Ya kenapa personal? Personal itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Kenapa? Saudara dan saya, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, Adam diciptakan segambar serupa. Supaya apa? Supaya kita ini bisa punya hubungan yang personal, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar kita sebagai jemaat, dia sebagai Tuhan, enggak. Tapi pribadi. Kalau kita ngomong di Efesus 5 ayat 32 dikatakan rahasia ini besar. Apa yang dimaksud rahasia ini? Karena suami adalah Kristus, kepala, istri adalah jemaat. Jadi hubungan kita dengan Kristus itu seperti hubungan suami dan istri, sangat-sangat personal. Oleh karena itu, satu jiwa saja yang bertobat. Seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Jadi sangat penting sekali bahwa kita bisa membawa jiwanya orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Nah, poin pertama di situ. Terus kita lihat, siapakah perempuan itu? Siapa yang dimaksud dengan perempuan? Nah, perempuan itu ya, seperti dikatakan di Efesus 5:32. Rahasia ini besar. Apa rahasia? Bahwa Kristus adalah kepala, sang suami, jemaat adalah gereja, sang istri, dan wanita. Ya, istri kan wanita. Bahwa dikatakan wanita ini, gereja ini, itu harus memenangkan jiwa. Sangat menarik, saudara. Karena tidak bertentangan, bahkan mendukung dengan amanat agung. Di mana amanat agung di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, pengikutku, ya semestinya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mendukung
tidak bertentangan, ya, saling mendukung dengan firman Tuhan yang mengatakan amanat agung atau amanat terakhir, amanat besar daripada Tuhan kepada kita sebelum Tuhan naik ke sorga. Kita sebentar lagi, 2 minggu lagi merayakan kenaikan Tuhan Yesus, ya. 10 hari lagi. Jadi kita harus mengerti bahwa apa yang kita bahas sekarang ini bicara mengenai jiwa. Tapi yang menarik begini, saudara. Kalau kita lihat, ya, kita bandingkan dengan perumpamaan domba yang hilang. Itu kita lihat apa? Bahwa ini terjadi di padang gurun, istilahnya di padang rumput, di luaran, ya. Terus domba ini jalan sendiri. Karena apa? Karena pengaruh daripada mungkin cari makanan atau mungkin ikut apa, kena apa, sehingga dia hilang, kesasar. Domba yang hilang di luar, saudara. Tapi dirham ini di dalam rumah, saudara. Dirham ini hilangnya di dalam rumah. Gambarannya apa? Rumah itu adalah gambaran gereja Tuhan. Dan gambarannya apa? Ini bukan binatang hidup, tapi koin. Dirham ini koin, keping perak. Saudara tahu kalau keping ini jatuh, dia tidak bisa punya keinginan sendiri untuk bisa berjalan kemana-kemana. Enggak. Ketika dia jatuh, dia gelending, akhirnya masuk. Mungkin ketutup sama debu, yang namanya perak, ya. Perak itu kalau tidak dipoles atau kotor, dia lama-lama jadi hitam. Tidak kelihatan, saudara. Apa artinya itu? Berarti Tuhan bicara tentang jiwa yang terhilang di dalam gereja. Duh, kok bisa? Bukankah kalau orang ke gereja selamat? Oh, enggak mesti. Dikatakan dirham yang hilang. Di mana hilang? Di dalam rumah. Rumahnya siapa? Di dalam rumah Tuhan. Banyak hari ini anak-anak Tuhan, tanda petik, ya, mungkin belum mengalami kelahiran baru atau mungkin karena keadaan. Mereka itu hilang di dalam gereja, saudara. Karena mungkin pengajarannya yang tidak tepat, karena atau sesat, ya, atau mungkin karena keadaan dunia yang sedemikian rupa, atau karena dianggap ikut Yesus itu hanya sebagai sebuah agama, sebuah ritual. Yang mana kalau ritual kita tentunya tahu cuma melakukan sekedar ya sudah, selesai ya sudah. Padahal kita semua tahu bahwa ini personal sekali. Dikatakan sesuatu yang personal. Ya, wanita Baduy itu punya topi, tudung, ya, semedi namanya, ya, bahasa aslinya. Itu isinya koin. Kalau ada yang hilang itu tidak lengkap. Dia karena personal, dia harus cari ini karena ini bekalnya dia kalau nanti dia suaminya udah meninggalkan dia atau dia ada butuh, ini hartanya dia yang suaminya tidak bisa ikut cawe-cawe. Ini personal sekali. Demikianlah hubungan kita dengan Tuhan itu sangat personal, sangat pribadi. Nah, kalau jemaat masuk dalam gereja dan dia menganggap sebagai jemaat hanya seperti ritual mengunjungi gereja, datang setiap minggu ke gereja tanpa punya satu hubungan personal atau pribadi dengan Tuhan. Bisa dan boleh kita katakan bahwa dia itu seperti dirham yang hilang. Ya, menarik, saudara. Menariknya apa? Ternyata di dalam gereja pun banyak orang yang tersesat, orang yang belum mengalami kelahiran baru, orang yang mengalami pengajaran-pengajaran sesat, orang yang karena keadaan dia itu akhirnya ya sudah kayak koin, ya. Kalau domba kan dipancing sesuatu dia lari, tapi kalau koin itu dia jatuh ngelending, dia sudah ikut ngelending wis. Orang yang sifatnya ya sudah wis pokoknya melok gereja saja. Lah kalau gerejanya sesat gimana? Hari-hari ini saudaraku, sangat menarik kita temukan di luaran. Loh, ada loh yang ngomong bahwa kalau gereja tidak cuan, ditutup saja. Nah ini, sorry, bukan tidak cuan. Tidak cuan itu ngomongnya apa? Tidak profit, ditutup saja. Padahal gereja itu bukan profit organization, istilah bukan organisasi yang mencari laba. Dikatakan seperti yayasan itu non-profit atau non-laba, nirlaba, tidak nyari duit, tapi pelayanan. Loh, tapi ada loh pendeta yang ngomong, kalau tidak profit, kalau tidak cuan, kalau tidak untung, ditutup saja. Nah ini, mohon maaf, kalau saudara masuk di dalam kategori jemaat-jemaat yang pasrah dengan keadaan seperti itu, gerejanya seperti itu, saudara boleh dikatakan adalah mirip seperti yang diperumpamakan sama Tuhan Yesus adalah dirham yang hilang di dalam rumah. Di dalam gereja saudara hilang karena saudara melihat sesuatu yang tidak benar, saudara membiarkan. Saudara tidak berusaha untuk mencari yang benar. Karena jelas di sini dikatakan perempuan itu membawa apa? Ketika dia tahu ada yang hilang, dia membawa apa? Coba
Kita ulang ya di Lukas 15 ayat 8. Yang jika ia kehilangan satu di antaranya, dirhamnya, tidak menyalakan pelita. Jadi dia tuh menyalakan pelita. Pelita itu gambaran apa? Gambarannya terang Kristus, yaitu apa? Berita Injil, kabar baik, kasih karunia Tuhan. Ya. Dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat. Jadi rumah itu disapu, dibersihkan. Jadi gereja Tuhan oleh kuasa Roh Kudus memberitakan Injil atau membawa firman Tuhan ke tengah-tengah untuk mencari jemaat. Supaya apa? Jemaat ini bisa ditemukan atau diselamatkan. Bahkan disapu. Saudara tahu gambarnya menyapu, mengkuduskan, saudara. Dari apa? Dari debu. Debu itu apa? Gambarannya debu itu kita kalau lihat di Kejadian 3:15 itu dikatakan apa? Bahwa ular yang telah menipu wanita itu, Hawa, itu dikutuk oleh Tuhan. Engkau akan merayap dengan perutmu dan engkau akan makan debu dan tanah sebagai makananmu. Jadi debu tanah itu makanannya ular. Nah kalau koin ini atau dirham yang hilang ini itu diliputi oleh debu dan tanah. Loh, perempuan atau gereja itu tidak bisa menemukan dia. Jadi harus disapu, dibersihkan, dikuduskan. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan. Di Kejadian 5 ayat 25-26 dikatakan bahwa suami akan menguduskan istrinya. Seperti Tuhan menguduskan jemaatnya. Dengan air melalui firman. Firman Tuhan. Firman. Dan firman itulah terang atau pelita yang dibawa oleh gereja. Berita Injil, kabar baik, kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka yang hilang bisa ditemukan dan kembali kepada Tuhan. Karena apa? Satu jiwa saja kembali kepada Tuhan. Seluruh malaikat surga bersorak-sorai, saudara. Sangat menarik, saudara. Kita kalau melihat contoh, lupa kok bisa Pak hilang di dalam gereja. Mungkin kalau dikategorikan hari-hari ini seperti tadi sudah diceritakan, pengajaran yang tidak berdasarkan kasih karunia, ya mungkin diajarkan di gereja sedemikian rupa, mengikuti zaman, teologi berkat, ya merasa kalau ke gereja harus diberkati, kalau tidak diberkati itu berarti belum benar-benar ikut Tuhan. Karena saudara tahu panggilan untuk ikut Tuhan itu contohnya ada, teladannya ada. Siapa? 12 rasul Yesus, 12 murid Tuhan Yesus itu semua dipanggil oleh Tuhan, mendapatkan panggilan. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dari semua murid-murid itu semua mengalami kematian karena terbunuh. Ada yang disalib, ada yang dipancung, ada yang dirajam. Macam-macam ceritanya. Cuman satu Yohanes yang mati secara natural. Tapi itu pun sebelum dia mati di Pulau Patmos karena tua, dia sempat digoreng hidup-hidup. Saudara bisa bayangkan orang goreng cakwe, ya, goreng roti goreng. Nah, itu saudara yang digoreng. Yohanes Pembaptis itu digoreng. Tapi dia tidak meninggal. Karena Tuhan melindungi dia. Dia matinya adalah secara natural di Pulau Patmos. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan teladan bahwa ternyata murid-muridnya Tuhan Yesus semua itu mendapatkan panggilan dan mereka semua itu diizinkan Tuhan untuk menjadi martir. Menjadi mati untuk kemuliaan Tuhan. Menderita untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi semua dari mereka bersukacita karena mereka bisa melakukan itu. Mereka bisa mati seperti Kristus mati di atas kayu salib. Jadi kalau ada teologi berkat yang mengatakan, kalau kamu tidak diberkati Tuhan, berarti kamu belum ikut Tuhan secara sungguh-sungguh. Tidak ada orang ikut Tuhan tidak diberkati. Loh, memang semua dari kita diberkati oleh kasih karunia Tuhan. Keselamatan hidup kekal bersama-sama Dia. Bukan berkat jasmani yang kita rasakan sebagai orang dunia, punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya banyak harta. Bukan itu, saudara. Bukan berarti enggak. Bisa juga diberikan itu. Cuman bukan itu tujuan kita. Tapi tujuannya adalah kita bisa diberkati oleh kasih karunia keselamatan Tuhan. Dan untuk menjadi berkat, membagikan, menemukan dirham yang hilang. Kalau di dalam gereja, kita tahu bahwa ternyata dari 10 ada 1 yang hilang. Ada 10% yang terhilang di gereja. Nah, kalau saya lihat contoh di Perjanjian Lama, saya bisa ngambil satu contoh mengenai Yonatan. Yonatan itu anaknya Saul.
Dan dia tahu bahwa nanti yang gantikan Saul anaknya, bapaknya itu adalah Daud. Dan dia bersahabat dengan Daud. Dia tahu Daud ini yang bakal dipilih. Tapi dia juga mengerti bahwa bapaknya ini benci sama Daud, iri sama Daud, mau membunuh Daud. Tetapi Yonatan meskipun dia tahu dia tidak meninggalkan ayahnya. Padahal kalau dia mau meninggalkan ayahnya, mestinya dia akan selamat, tidak mati. Karena terakhir dia mati di peperangan melawan bangsa Filistin. Karena ayahnya sudah keluar dari jalur Tuhan. Sudah bahkan mencari dukun-dukun untuk tanya. Tidak mengikuti perintah daripada Tuhan. Karena Tuhan sudah tidak mau dia. Tuhan tidak mengurapi dia. Dan Roh Allah sudah meninggalkan dia. Yonatan tahu. Tapi Yonatan tidak mau. Seperti koin. Koin kalau jatuh kelinting, dia tidak punya keinginan untuk bisa, oh aku tidak mau jatuh di bawah. Aku mau nih di depannya pintu supaya wanita itu kelihatan, supaya gereja bisa menemukan. Enggak, karena dia tidak punya keinginan. Nah demikian pula Yonatan, dia tidak punya keinginan untuk dia bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sama kalau hari-hari ini saudara berada dalam satu gereja yang tidak memuliakan nama Tuhan, yang mungkin akhirnya merebut, istilahnya rebutan domba, ya, dengan domba-dombanya orang. Kita kalau tahu kan, di perumpamaan domba yang hilang itu 1 dari 100 domba yang hilang dicari sama gembalanya. Nah kalau sekarang curi-curian domba, gembala satu nyuri dombanya orang lain. Apakah gembala tidak podo nyari dombanya orang lain? Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak memberitakan Injil. Nah itu kalau saudara berada pada gereja seperti itu, saudara tidak mau berinisiatif untuk mencari terang pelita daripada Injil, untuk keluar dari debu, disapu, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, maka saudara adalah termasuk daripada dirham yang hilang. Jadi hari ini saudara, sebagai gereja atau perempuan, kita harus sadar bahwa kita harus membawa berita Injil. Oleh kuasa Roh Kudus membawa berita Injil. Dan kita harus membawa sapu, menguduskan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan dirham yang hilang di dalam gereja. Sudahkah kita melihat dan melakukan itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap daripada kami supaya firman itu boleh dimeteraikan dan menjadi bagian dari kehidupan kami. Karena kami percaya ketika Engkau berkata 1 jiwa berdosa diselamatkan, maka seluruh malaikat sorga bersorak-sorai. Dan biarkanlah melalui kehidupan kami oleh karena kuasa Roh Kudus dan berita daripada Injil Yesus Kristus, maka Engkau akan membuat kami menemukan dirham yang hilang. Terima kasih Bapa. Dengan berkat daripada Allah Bapa, melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang selalu Immanuel menyertai, memberkati, melindungi, menuntun setiap daripada kami. Mulai hari ini sampai Engkau datang yang 2 kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.